Halo, berjumpa lagi dengan saya Bruder Theo. Apa kabar? Semoga Anda sehat dan baik-baik saja. Saudari dan saudara sekalian, kali ini saya ingin berbagi inspirasi yang berkaitan dengan meminta maaf kepada orang lain. Saudari dan saudara sekalian, kesombongan kita pada tingkat tertentu sebenarnya menunjukkan ketakutan kita menerima akibat dari sikap-sikap dan tindakan-tindakan kita. Bahkan juga ketakutan kita untuk meminta maaf kepada orang lain yang telah kita sakiti, entah secara sengaja maupun tidak dengan sengaja. Kita takut mendapat penolakan dari orang yang kita mintai maaf tersebut. Kita takut orang lain tidak akan memaafkan dan takut kita dicemooh oleh orang lain. Ada pengandaian, bagaimana kalau kita meminta maaf dan orang tersebut tidak mau lagi berhubungan dengan kita? Bagaimana kalau orang tersebut justru kemudian meninggalkan kita? Bagaimana kalau orang tersebut tidak lagi mau berkomunikasi dengan kita, tidak lagi mau bersahabat atau berteman dengan kita? Saudari dan saudara sekalian, beberapa orang takut meminta maaf karena takut juga kehilangan reputasi dan akan menjadi bahan pembicaraan sebagai orang yang pernah berbuat salah. Mereka takut kalau orang lain akan menceritakan kesalahan dan permintaan maafnya. Dan dengan demikian akan meruntuhkan reputasinya, akan meruntuhkan popularitasnya. Orang lain lagi, mereka takut meminta maaf karena takut kehilangan harga diri. Dia takut dianggap tidak kompeten dan tidak baik lagi sebagai seorang pribadi. Dia takut dinilai sebagai orang yang lemah dan rapuh. Dan saudara sekalian, tentu masih banyak lagi ketakutan-ketakutan yang lainnya yang bernalar dan wajar dialami oleh setiap orang yang bersalah. Misalnya saja, ketakutan dipenjarakan karena dituntut secara legal di mata hukum. Ketakutan mendapatkan perlakuan yang lebih kejam dari orang lain. Bisa saja orang lain membalas dendam. Ketakutan diasingkan dari kelompok pertemanan. Ketakutan menerima penilaian yang sebaliknya dari yang diharapkan. Dan lain sebagainya. Nah, ketakutan meminta maaf, ketidakberanian untuk meminta maaf juga salah satunya bisa terjadi karena kurangnya kesadaran diri. Banyak orang tidak meminta maaf karena kurang mau tahu dan tidak mau menyadari akibat negatif dari sikap dan tindakannya yang telah menyakiti orang lain tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan sesuatu kesalahan dan perlu meminta maaf. Kurangnya kesadaran inilah yang membuat orang tidak mau meminta maaf kepada orang lain yang telah dia sakiti. Mungkin orang terlalu fokus pada dirinya sendiri, kurang memperhatikan akibat negatif dari sikap dan tindakannya yang telah melukai dan membuat orang lain mungkin menderita. Kita tidak peduli terhadap situasi orang lain. Kita hanya peduli terhadap keadaan diri kita. Walau sebenarnya kita sendiri juga merasakan ketidaknyamanan. Ya, ada rasa bersalah sebenarnya. Karena sikap dan tindakan kita yang salah. Namun sekali lagi kita tidak mau menyadarinya. Saudari dan saudara sekalian, setiap orang menderita karena sikap dan perbuatan orang lain dengan cara yang berbeda-beda. Dan mereka ingin mengakhiri penderitaannya. Tidak ada satupun
yang nyaman dan ingin memelihara penderitaan terus-menerus dialami. Kadang kita terlalu egois, menutup mata terhadap penderitaan orang lain, dan mengeraskan hati untuk tidak mau meminta maaf. Kita sering kurang dan tidak memperhatikan dan memperhitungkan perasaan orang lain yang telah kita sakiti. Kita menutup mata terhadap penderitaan orang lain yang diakibatkan oleh sikap dan tindakan kita yang salah, yang keliru, yang menyakitkan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kita telah melakukan kekerasan emosional terhadap orang lain. Saudari dan saudara sekalian, kalau kita menyadari bahwa kita telah berbuat salah, bahwa kita telah menyakiti orang lain, kita akan semakin berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Karena apa? Karena sikap dan tindakan kita, entah langsung atau tidak langsung, dapat menyakiti orang lain. Dapat terjadi sebenarnya kita tidak bermaksud untuk menyakiti orang lain, karena mungkin bagi kita merupakan sesuatu hal yang wajar. Namun dapat terjadi hal tersebut bagi orang lain sebagai sesuatu yang dapat menyakitinya. Ingat bahwa cara merasakan, cara memahami, dan tingkat kedewasaan perasaan dan kematangan penalaran satu dengan yang lainnya itu dapat sangat berbeda. Oleh karena itu, hendaknya kita berhati-hati dan cerdas dalam memilih kata-kata, sikap dan perbuatan dalam hidup sosial kita agar tidak menyakiti dan membuat menderita orang lain. Saudari dan saudara sekalian, seringkali kita kurang menyadari betapa menguntungkannya bagi diri sendiri dan orang lain jika kita dengan tulus meminta maaf. Yang sering kita lakukan adalah mengambil jarak atau menjauh dari orang-orang yang kita sakiti atau yang menyakiti hati kita. Kita berharap bahwa dengan berlalunya waktu, kita dapat melupakan peristiwa yang menimpa kita. Sikap demikian tentu saja tidak tepat dan tidak baik. Kita perlu belajar bahwa dengan meminta maaf, kita dapat memperbaiki hubungan, dapat meningkatkan hubungan, misalnya antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak, sesama pegawai atau rekan kerja, guru dan murid, dan lain sebagainya. Kita perlu belajar juga bahwa jika kita tidak meminta maaf, justru akan semakin menyakiti hati kedua belah pihak, yang menyakiti dan yang disakiti. Kita semakin terluka, dan orang yang kita sakiti juga semakin tersakiti. Saudari dan saudara sekalian, marilah kita menyadari sikap dan perbuatan atau tindakan kita agar tidak semakin menyakiti hati orang lain, dan juga menyadari kalau kita memang salah, kalau kita memang pernah menyakiti atau menyakiti orang lain,